يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أحيل الجود والكرم. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Alhamdulillah, masih tetap semangat Bu? Masih, oke. Masih lanjut ya? Oke. Baik, di segmen ketiga ini langsung aja baik kita buka pertanyaan bagi Ibu BKM. Tadi dari sini lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tendri, kebetulan dari IWSS Kota Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu Tendri. Ini mungkin bukan berupa pertanyaan Pak Ustadz. Ya. Mungkin hanya ingin penjelasan lebih lanjut. Ya. Berbicara tentang nikah, di situ setiap kita menghadiri acara pernikahan, tentunya selalu disampaikan bahwa kedua mempelai akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di situ mohon penjelasan Ustadz yang bagaimana sih yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi? Ya, samara kalau disingkat. Iya, samara. Kemudian selanjutnya Ustadz. Oh, dua Ibu Tendri, silakan. Nambu ya. Nambo. Setiap kita selesai membaca Al-Quran, Ya. ditutup dengan Sadaqallahul Azim, kemudian ada yang kita cium Al-Quran itu apakah ada maksudnya hukum-hukum tertentu atau ada hadis dan penjelasannya. Kemudian yang kedua, kalau kita berdoa, doa yang kedua itu tolak bala Ustadz. Terkadang kebanyakan kita temukan orang, ya tangannya. Ya, gitu, tangan diturunin gitu. Iya, ada malah ada yang sampai ke serendah-rendahnya itu Ustaz. Ya, baik. Mungkin hanya itu yang ingin dijelaskan dari Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa tanyanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Suhelmi dari Majelis Ta'lim Masjid Al-Insanut Taqwa Kebun Handil. Ibu Leni ya. Ya, yang mau saya tanyakan Pak Ustadz ini tentang sholat sunat. Ya, silakan Ibu. Biasanya kita kan melaksanakan sholat sunat sebelum sholat subuh. Tetapi karena sholat subuh itu hampir berakhir waktunya Pak Ustadz, apakah boleh juga kita melaksanakan sholat sunat terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat subuh? Oh, artinya kesiangan lah gitu. Iya. Yang kedua Pak Ustadz, apakah sama sholat sunat sebelum subuh itu dengan sholat fajar? Apa bedanya Pak Ustadz? Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Mas Lizar dari BKMT Kecamatan Jelutung. Hajah Mas Rizal, silakan Ibu. Sebenarnya Pak, ini pertanyaan saya ini sudah ditanyakan oleh Ibu yang Kerudung Putih tadi. Cuma saya mewakili dari teman saya. Iya. Begini Ustaz. Iya, Ibu. Apa kata temannya Bu? Gini. Ibu tanya nih gitu ya. Gini, katanya gini. Ya. Teman saya ini punya anak gadis. Umurnya mungkin sudah lebih 30 tahun. 30 tahun. Adik-adiknya tuh sudah pada berkeluarga semua. Anak tersebut sudah susah disuruh nikah, ada yang datang tetap ditolaknya. Ya sama dengan seperti Ustaz bilang tadi, mak belah lah nikah gitu. Jadi yang akan ibu teman saya ini tanyakan, adakah kiat atau doa yang harus saya amalkan agar anak tersebut mau membuka hatinya untuk menerima pinangan orang tadi? Itulah Pak yang saya tanyakan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Hajah Nurzila. Ibu Hajah Nurzila. Ya, dari Majelis Taklim Nurul Hasanah Komplek Barcelona. Iya. Yang ingin saya tanyakan sebagai berikut. Pertama, ada seorang telah menikah, tapi dia telah hamil, Pak. Hah? Hamil sebelum menikah. Hamil duluan, Iyalah. baru menikah. Oh iya. Iya. Sama loh. Hamil sebelum menikah. Hamilnya nih, Pak. Yo. Besar takutnya, Bu. Setelah menikah tadi, Pak. Hamilnya umur 6 bulan. Oh, tahu itu Ya. ya. 6 bulan. Terus setelah 6 bulan dia lahir, Bapak. Iya. Perempuan anaknya, Pak. Hidup Ya. sampai gini tuh, Bu. Hidup. Iya, Abi ya. Cantik pula. Waduh. Kemudian, Pak, anak gadis tadi mau menikah. Nah, berhakkah bapak secara biologis dan bapak yang dinikahkan itu menjadi wali dari anak perempuan tersebut? Saya jelaskan nanti. 6 bulan, Pak ya? Iya. Nah, kemudian yang kedua, Silakan Ibu. Pak, berdosa tak, Pak, bapak-bapak atau suami-suami yang hanya memfungsikan istrinya sebagai istimta saja di Oh, rumah tangga, iya. sedangkan dia berpotensi untuk bermanfaat bagi orang lain. Oh. Seperti itu. Iya. Kemudian yang ketiga, Bapak. Oke. Banyak, Bu. Ya, mungkin bisa dijawab nanti lepas maghrib, Iya, Bu ya. oke. Silakan Ibu. Ini, Pak. Ya. Karena yang namanya pernikahan itu kan menuju jalan takwa. Ya. Ya. Kalau takwa menurut Imam Al-Ghazali itu tatu tawadu, kap itu wana, qanaah, waw itu wara. Ya. Nah, kami tidak tahu, Pak, apa penjelasannya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Nurul Hasanah, berarti tidak ada lagi jatah, Bu ya. Lah diborong ya. Silakan Ustaz. Baik, ada beberapa pertanyaan sama dari Ibu Tenri tadi ya. Ibu Tenri ya. Oh iya, ini tentang nikah pelai, orang sering bilang namanya samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa maksudnya Ustaz? Ibu, sebenarnya banyak maknanya, tapi ingin saya sampaikan dalam bukunya Quraish Shihab ya, pengantin Al-Qur'an ya. Begitu juga dengan buku-buku ulama lain yang bercerita tentang pernikahan. Jadi samara itu adalah kesimpulan dari ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat ke-21. Ibu ya, Ar-Rum ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha sakinah ya, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. 3 itu. Lalu apa artinya Ustaz? Nah, menurut ulama sakinah itu artinya harmonis. Harmonis itu artinya mampu membuat keluarga itu indah, hidup bahagia, tenang. Ustadz, kalau misalnya bertengkar terus harmonis tak? Bisa jadi itu harmonis. Kemudian keluarga yang tidak pernah bertengkar itu harmonis tak? Belum tentu harmonis. Karena ada istri yang tidak pernah melawan suami, sebab ketika mau melawan dikit suaminya bilang, ngomong dikit kau, tanganku melayang. Daripada ngomong diam. Bahagiakah keluarga itu? Tidak. Atau mungkin tiap hari bertengkar, pokoknya sebelum ke kantor tuh ribut pegawainya. Tapi ketika abangnya belum balik, ya siang-siang nak makan siang, selalu istrinya bilang, ya Allah makan apa lah abang aku yo kakek nih yo. Nah, kan gitu, jadi selalu mikirkan suami, bahkan malam ribut pagi malam, tidak pernah nolak. Alhamdulillah. Artinya bahagia. Kenapa? Konflik dalam rumah tangga, ribut dalam rumah tangga tidak menjadi masalah baginya, tapi justru menjadi penguat kekuatan dalam keluarganya. Alhamdulillah. Ya, begitu. Artinya sakinah, harmonis. Kemudian ada mawaddah. Mawaddah itu, Bu, mawaddah itu artinya cinta yang mendalam. Kalau bahasanya Quraish itu seperti sebuah bejana yang awalnya berisi kemudian dikosongkan. Isinya cuma satu, cinta kita kepada istri yang kita cintai. Ya, penuh sudah berarti. Maka jangan sampai ngisi di pinggir jalan. Jangan sampai ngisi di satu tempat yang tidak halal. Bilang ke istrinya, dek pokoknya tidak ada lagi yang lain. Adik itulah sekok-sekoknya yang abang sayangi. Giliran ke Jakarta tiap minggu ternyata ada persimpangan di sana. Na'udzubillah. Bahasanya setiap tikungan ada. Na'udzubillah. Jangan, nah itu salah. Artinya dia tidak menanamkan mawaddah. Mawaddah itu sejauh apapun dia pergi, istrinya selalu menjadi dambaan dalam hatinya. Secantik
Ketika dia hadir untuk kumpul di sana, tidak pernah cantik merubah imannya kecuali istri yang dapat memberikan kebaikan kepadanya. Alhamdulillah. Itu namanya. Sebab kini kok cinta orang banyak cinta buaya. Paham cinta buaya? Paling paham lah Arul tuh. Cinta monyet, cinta buaya macam-macam. Islam tidak meminta itu. Islam meminta cinta mawaddah, cinta yang dalam, cinta yang maksimal, cinta plus. Maka ketika kita sudah cinta dengan istri kita, walaupun sudah 5 anaknya, tetap kita cinta seperti belum punya anak dulu. Giliran 5, lah kendor, cari yang baru lagi. Nauzu. Nah itu. Jangan. Mawaddah itu nak dari sampai nikah awal sampailah kepada kakek nenek tetap cinta mawaddah. Maka berikutnya ada rahmah. Rahmat itu artinya rahmat Allah hadir di dalamnya. Rahmat Allah wujud dalam keluarga kita. Ada juga yang memaknai rahmat itu adalah cinta yang tertanam, yang diberikan antara seorang suami dan istri, beda dengan cinta mawaddah. Ada yang menafsirkan begitu, Bu. Kalau mawaddah ketika dia ingin sesuatu bisa dilampiaskan. Tapi kalau rahmah ketika dia punya cinta, lampiasannya hanyalah sebagai suami istri yang bahagia. Kalau lah tua dekat umur payah, Bu. Ya, kalau lagi semangat takutnya meninggal mendadak, maka pelan-pelan. Rahmah menurut ulama. Artinya 3 kali makna sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang berikutnya, setelah baca Al-Quran, Sadaqallahul Azim, lalu Al-Quran dicium. Ada nggak dalilnya Pak Ustadz? Ibu, sebenarnya dalil khusus tentang mencium Al-Quran seperti itu, kalau kita cari mungkin tidak berjumpa. Tapi ingat, takzim kepada Al-Quran lebih penting kita lakukan. Makanya ibu kan bawa Al-Quran tidak boleh sembarangan, tidak boleh kita bawa Al-Quran itu model ini, jelasnya kita taruh di sini. Kenapa? Kita anggap Al-Quran itu berada pada posisi tinggi, jangan pula taruh di sini berlebihan, kan begitu? Di sini. Artinya apa? Dia berada di dada kita. Begitu juga Al-Quran setelah selesai kita baca, kita cium sebagai tanda bahwa aku baca Al-Quran ini, aku ingin cintai dia, bukan sekedar kertas, tapi aku cintai dia karena ayat-ayatnya. Makanya dicium ibu, ya. Kalau Sadaqallahul Azim ada dalilnya. Ketika baca Al-Quran kita Sadaqallahul Azim, maksudnya kita yakin dengan bacaan itu, kita benarkan bacaan ayat yang kita baca itu. Itu namanya Sadaqallah, percaya, yakin. Sementara mencium adalah bagian daripada sunnah kebaikan, takzim kepada Al-Quran insya Allah. Kemudian yang berikutnya, ibu ya, tolak bala. Allahumma adfa'annal bala wal bahkan ada yang seperti ini ya, Allahumma terang. Bagaimana Ustadz? Ibu yang dirahmati Allah, memang ada beberapa ulama yang menyatakan iya, ketika kita turunkan tangan model ini, kita tidak ingin bala itu. Tapi ada lagi yang bilang, ngapa kita kok minta begini? Minta itu jelas begini, dua-dua itu hanyalah sebuah gerakan saja ibu. Intinya doa dalam hati. Kalau Rasul berdoa itu kadang memang sampai tinggi tangannya, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bukan sebuah kewajiban, mau nundukkan tangan model iko silahkan, mau diginikan silahkan, dua-duanya tetap minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah. Kemudian yang berikutnya Ibu Leni dari Andil, sunnah sebelum subuh Ustadz, tapi ini kesiangan. Ya, kebetulan masjidlah selesai jam 6 kurang 5 menit barulah sholat subuh. Soalnya sholat sunat boleh atau tidak? Ulama mengatakan sholat subuh memang ada sholat sunat. Tapi beda dong pahala sholat sunat yang sebelum azan waktu subuh sesungguhnya dengan sholat subuh yang kita lakukan lambat. Ibu ya, karena memang setiap sholat sunat subuh itu dilakukan sebelum sholat subuh. Boleh saja kita sebelum subuh walaupun lambat karena mungkin bukan kehendak kita, kecapean Bu, tidak tahu taunya terbangun, astagfirullahaladzim, kita laksanakan tetap sholat sunat kemudian baru sholat subuh. Jangan sholat subuh baru sholat sunat, tidak boleh karena setelah subuh tidak ada sholat sunat. Jadi dibolehkan ibu, cuman pahala pasti beda dengan mereka yang sholat sunat sebelum subuh ketika waktunya tepat insya Allah ya. Karena ingat ibu, belum subuh itu pahalanya lebih baik daripada isi dunia dan langit. Subhanallah ibu, kalau kita lakukan itu mantap ini insya Allah. Makanya di beberapa negara mereka kalau subuh sudah beraktivitas. Saya berkali-kali ibu mengusulkan, tapi belum juga, maksudnya mengusulkan cerita kalau bisa di Jambi ini sekolah SD atau sekolah-sekolah masuknya jam 6 kalau bisa.
Ya, jangan jam 7, jam 6. Sehingga emaknya bangun jam 5, anak tuh bangun jam 5 kurang. Siap-siap baru ke sekolah, kan begitu. Ini dah jam 7 baru masuk, emaknya pun bangun jam 6. Pas bangun langsung mandi, setelah mandi gosok gigi langsung berangkat sekolah. Yang enggak lagi karena sudah terlambat. Nauzubillah. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah ibu sholat fajar sama tidak dengan sholat sunat qobliyah? Ibu sholat fajar dengan sholat subuh itu sama. Ya, namanya saja yang berbeda. Fajar dengan as-subuh itu sama. Maka kalau bilang sholat sunat qobliyah subuh, ya, nah, maka itu disebut dengan sholat sunat qobliyah subuh. Dua-duanya sama maknanya karena al-fajru dengan as-subhu maknayain. Satu makna yang memang berbeda kata. Ibu ya, nah begitu. Kemudian yang berikutnya Ibu Hajah Mas Riza, Ustadz anak gadis lah berumur 30 tahun. Didoakan tapi disuruh nikah dan adik-adiknya. Ini juga ada kebiasaan, Bu. Saya sering bilang, mentang-mentang kakaknya belum nikah, adik-adiknya jadi terhalang untuk menikah. Tidak ada hukum Islam yang melarang itu, Bu. Kalau lah sampai jodohnya ngapa pula nak nunggu? Ada pula lagi syaratnya harus pakai duit apa namanya, Kul? Duit pelangka. Itu cuman apa namanya kebiasaan adat kita. Islam tidak ada, Bu. Ya, cuman kita sebagai adik ke kakak kan ya mudah-mudahan Kak, tidak bisa ngasih kok, tidak bisa. Kalau adik mau nikah langkahnya 50 juta, nikah 30 juta ngalangkah, wah mata nak kakak. Gitu Ibu ya. Paling pelangkah itu hanya sebuah penggembira saja. Ibarat orang kulun lah melewati kakak, tetapi tetap kita doakan mudah-mudahan kakak kita pun dapat jodoh insya Allah. Ibu doakanlah tetap untuk anak kita yang terbaik. Setelah sholat sebut namanya, kirimkan Al-Fatihah sambil buka. Ya Allah, nak kalau tidak bahasa Indonesia agak bahasa Arab susah pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, mudahkan anakku untuk mendapatkan jodoh, mudahkan anakku untuk mendapatkan apa yang diharapkan ya Allah. Karena ibu, doa seorang ibu dan ayah kepada anak itu juga terbaik dan insya Allah dikabulkan Allah. Ternyata seorang anak bisa ada tidak dapat jodoh, cuman gara-gara emaknya ada sedikit benci dengan anaknya, itu bisa menjadi pengakibat ibu. Seorang anak tidak dapat jodoh. Maka biasa sering saya sampaikan, wahai pemuda-pemudi yang susah dapat jodoh, cek pasti di hati emak itu ada tersimpan keburukan anak, keburukan kita yang pernah kita lakukan. Mungkin waktu kita masih kecil kita ngomong kasar, masih hari ini emak itu tersimpan di hatinya, boleh jadi itu menjadi pengakibat jodoh kita tidak datang. Nauzu. Semoga Allah melindungi kita, makanya minta maaf. Makanya dalam Al-Quran ya, Allah suruh kita ketika kita ingin bermunajat memohon kepada Allah, kita disuruh bersedekah dulu. Bersedekah dulu. Sedekah artinya kita baik dengan orang, kita berbagi dengan orang baru minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan insya Allah. Kemudian yang berikutnya Ibu Hajah Nurzila, Ustadz hamil sebelum nikah. Gimana ceritanya Pak Ustadz? Lahir anaknya. Ya orang nunggu 9 bulan, itu pun kadang ada yang 2 tahun baru dapat. Ini dah baru 6 bulan nikah lahir. Top chair. Ternyata duluan Pak Ustadz. Bagaimana? Maka hukumnya adalah, nanti silakan Ibu supaya keterangan saya ini tidak hanya, silakan dibaca dalam kompilasi hukum Islam. Ada KHI buku khusus yang dibuat oleh Kementerian Agama di tahun 1960-an, 70-an ya, tentang KHI kompilasi hukum Islam. Di pasal 53 ayat 1 dan 2 itu tertulis tentang kawin hamil. Tadi saya sudah jelaskan bahwa perempuan yang hamil sebelum menikah, dia boleh menikah dengan yang menghamilinya. Ya, itu ayat pertama. Yang keduanya, ketika seorang perempuan sudah dinikahi oleh orang yang menghamilinya, tidak perlu menikah lagi ketika dia sudah melahirkan. Ya, itu Bu, itu bukan kata saya Bu. Silakan nanti dibuka dalam KHI. Ini cuma saya bacakan, walaupun nanti ada pendapat ulama yang lain. Ya, ada pendapat ulama yang lain. Ada lagi yang mengatakan bahwa ketika itu berarti semua konsekuensi hukum sebagai suami istri jatuh pada anak itu. Karena dia sudah menikah, kecuali Ibu, kecuali lahir anaknya, lalu setelah itu menikah dengan orang lain, tidak berhak bapaknya itu menikahkan dia. Ya, itu anaknya, cuman memang ya gara-gara gelap-gelapan, akhirnya hamil duluan. Nah, itulah Ustadz, makanya tapi dia bertanggung jawab menikah, maka hak suami jatuh padanya. Tapi kalau nikah dengan yang lain, mentang-mentang ada yang ingin jadi pahlawan, ya laki-lakinya pergi, biarlah aku menikah dengan dia, haram Ibu, tidak boleh. Orang lain menikah dengannya tidak boleh. Yang boleh menikahinya hanyalah yang menghamilinya. Orang lain boleh menikahinya dah Ustaz, boleh. Tapi suruh lahir dulu anaknya, baru menikah dengan laki-laki lain.
Sementara anak yang tadi kalau dia perempuan tidak boleh suami yang menikah tadi itu menikahkannya. Tapi kalau dia menikah dengan yang menghamilinya, menikah ketika dia sedang hamil dan datang ke kantor urusan agama mengurus dengan sempurna, menurut ulama dibolehkan. Itu Bu ya, nanti lebih jelasnya silakan dibuka kompilasi hukum Islam pemirsa di rumah tentang hal tersebut yang berhubungan dengan kawin hamil. Ibu ya, maka semuanya berkonsekuensi demikian. Walaupun ada ulama bilang kalau seorang yang dalam keadaan hamil, hukum dasarnya begitu Ibu ya. Orang dalam keadaan hamil tidak boleh menikah. Itu hukum dasarnya Bu. Makanya tidak boleh menikah orang yang hamil itu ya. Dicerai pun tidak boleh. Orang hamil itu tidak boleh dicerai dan tidak boleh dinikahi. Makanya ada ulama yang mengatakan siapapun menikah dengannya tidak sah. Ya, tidak sah karena tidak boleh menikah dalam keadaan hamil. Nah makanya diambil hukum ini. Diambil hukum ini sehingga dibilang tidak boleh. Makanya setelah lahir lagi, kalau di kampung kita biasanya dinikahkan lagi. Sebagai kekuatan apa? Supaya keluarganya merasa tenang, merasa bahagia, merasa senang. Tapi secara hukum Islam di Indonesia, hal tersebut sudah sah. Bahkan tertulis dalam pasal 2, dalam ayat kedua dari pasal 53 tentang KHI, setelah dia sudah menikah, maka semua konsekuensinya jatuh hukum. Artinya hukumnya jatuh kepadanya sebagai seorang suami. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, ya, soda Ustadz, suami itu cuman istimta. Paham enggak Bu istimta? Istimta itu Ibu kalau bahasa kini ke orang atau jadi istri cuman maaf ngangkang beda rumah. Tidak ada gawe lain. Ya, padahal dia produktif. Dia bisa berbuat, dia bisa kerja ini. Bagaimana Ustadz? Dosa enggak seorang suami? Suami punya hak Ibu. Ya, suami punya hak. Produktifnya seorang perempuan tidak mesti harus keluar. Hari ini Ibu sambil main online bisa dapat gaji besar. Bahkan lebih besar dari mereka yang keluar rumah setiap hari. Ya, kenapa? Karena ternyata dia menjadi pengelola online apa gitu. Bisa Ibu. Artinya seorang suami punya hak. Tidak dosa suami itu. Dia punya hak. Mau istrinya kerja atau tidak itu hak suami. Ya, kalau istri ingin kerja tetap namanya membantu suami bukan tulang punggung. Ya, jadi Ibu kalau nak kerja izin suami. Izin suami maksudnya Bang, gimana Bang? Boleh lah Dik, kita kan sama-sama biar anak kita begini. Enak. Tapi kalau suami mengatakan tidak, berbicara dengan baik kepada suami dengan cara yang sempurna sehingga semua bisa menjadi lancar. Karena ingat dalam hukum Islam, sebesar apapun gaji istri dan kecil gaji suami tidak berarti istri menjadi tulang punggung. Sebab yang menjadi tulang punggung adalah suami. Kalau ada komunikasi insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada komunikasi, biasanya ada masalah, suami sering tersinggung, sering terjadi hal yang tidak diinginkan. Na'udzubillah, komunikasi. Ibu ya, jadi tidak dosa suami kalau dia namanya memang istri. Tapi ingat, jangan sampai sumur, kasur, dapur. Oh tidak begitu. Ya, itu memang tanggung jawabnya, tapi ada kerja yang lain. Dari sumur dia bisa menghasilkan anak yang soleh. Dari dapur dia bisa melahirkan anak yang sukses. Dari kasur dia juga bisa membuat keluarga lebih bahagia. Insya Allah. Jadi tidak hanya sekedar diam di belakang. Pernah dengarkan Bu Aisyah radhiyallahu anha ketika balik ke rumah, ya dia langsung ngasih rotan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, coba cek di rumahku. Kira-kira kalau ada yang buruk pukullah aku. Subhanallah Ibu, bayangkan. Ya, tanda cinta dan sayang pada suami. Kemudian yang terakhir pertanyaan dari Ibu, Ustadz, nikah takwa. Ada takwa itu artinya tawadu, kemudian qanaah, kemudian wara, kemudian yakin. Apa itu Ustadz? 4 itu makna takwa sesungguhnya menurut sebahagian ulama. Jadi tak itu tawadu, rendah diri, rendah hati. Ya, rendah hati Ibu ya, bukan rendah diri. Kalau rendah diri pendek, rendah hati. Rendah hati Ibu ya. Ada orang nunduk palanya tapi belum tentu nunduk hatinya. Yang penting nunduk hatinya insya Allah. Kemudian yang kedua qanaah. Qanaah itu puas. Apa yang diberikan Allah baik banyak ataupun sedikit dia tetap puas insya Allah. Kemudian wara. Wara itu artinya dia mempunyai keyakinan yang kuat, ibadahnya mantap, ibadahnya sempurna. Dan yang berikutnya ya, takwa itu kan tak qaf waw ya, yakin adalah yakin kepada Allah karena Allah yang memberikan segala-galanya insya. Begitu Ibu yang dirahmati Allah. Panjang juga Rul jawab. Iya. Iya. Borong. Iya. Sudah Ustaz ya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi itulah. Itu tadi. Tidak ada lagi pertanyaan Ustaz ya? Tidak ada lagi. Baik, kita rehat dulu sejenak Ustaz. Kita buka pertanyaannya. Selepas pada orang berikut ini kami akan segera kembali tetap di UJ Ustaz dan Jamaah. Salatun bisalamil mubin
linuqtatit ta'yin ya